Situasi dan kondisi Pak Kasat aman ya? Ya. Berapa personil nih yang diterjunkan Pak Kasat? 150 ya. Langsung Pak Kapolres.
itu menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang saya katakan dari tadi pagi bahwa Pak Bupati saya siap mengkomunikasikan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara. Ya, kan sudah beberapa kali ada pematerialisasi dan sebagainya. Cuma hanya data dan angka yang masih belum ketemu terkait dengan apa yang ditagihkan. Karena yakin tidak semua kalian paham. Ini kan masalah proyek. Nah, untuk itu Pak Bupati akan siap mengkomunikasikan, mempertemukan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Itu yang bersangkutan dalam hal ini yang punya hutang dan yang punya yang ditagih. Itu Pak Bupati sudah ngomong. Cuma pada saat ini tahun baru mereka ini tidak sedang berada di tempat karena ada di Eropa. Nah, dengan siapa kita harus mempertemukan kalau sudah seperti itu? Nah, mohon bersabar karena ini hukum tidak mesti dengan nanti jadi hasil satu ini. Tapi yang paling jelas ini sudah Pak Kapolres sudah merekam semuanya apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara. Saya juga sudah merekam apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara. Pak Bupati juga sudah merekam apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara. Nah, ini tidak akan menyambungkan mana yang sebenarnya, siapa yang berhutang, siapa yang berhutang, bagaimana mekanismenya. Maka kita gaduh untuk tengah dengan seperti ini. Nah, yang menjadi kenapa saya di sini, karena ini kawasan imbas dari aksi yang seperti ini yang menjadi tempat lain yang akan kena. Itu loh saya. Masa sih tidak ada hukum di tempat ini? Masa sih mau hakim sendiri? Itu yang menjadi. Nah, itu soal info tolong dipikirkan. Kok seperti ini kalau ada masalah? Ya. Ya. Jadi mohon saudara hari ini kita pulang dengan damai. Mari kita tunggu proses-proses yang selanjutnya. Dan nanti kita pulang coba. Saya sudah ngomong langsung sama Bupati sama Isro siapa nama tadi itu bahwa hai kasih Kak Raus kami bahasa karena tempat Pak yang selaku ini sedang berada di Eropa. Ya tunggulah mereka pulang tahun baru tidak dulu lagi dan hotel ini kan masih seperti itu kita mungkin akan tinggalkan propertinya ratusan miliar. Jadi tunggu waktu lah. Ya siapa yang benar dan siapa yang salah nanti itu Pak Bupati menjadi middleman-nya nanti. Karena saya juga panjangan tangan Pak Bupati di sini, bukan kapasitas sebagai pribadi. Dan ada di sini Kaskom Dagri selaku pengawas pendukung kami selaku ormas ini hadir. Ya, ini Kaskom. Ya, makanya itu saya ngomong bertiga dengan hati tadi Pak Bupati dengan nada yang sangat bagus, siap untuk mengkomunikasikan semua ini untuk kepentingan beliau kami. Kita tidak bisa menyimpulkan. Nah, itu urusan kepolisian itu urusan kepolisian itu. Saya hanya ini bubar dulu, urusan nanti lah itu sama Pak Kapolres itu. Saya tidak intervensi dengan itu. Maka masa sih saya ngomong di sini depan. Sudah diselesaikan secara intern Pak Kapolres. Itu kepolisian. Begini Pak, kita saya sudah ngomong dari awal
ngomong dari ini pikiran barang saya situ ringgit berjual supaya jangan sampai sama mata ringgit gitu loh menurut saya. Ampura betul ya. Ampura ya, yang sejauh ini turun menuju perhitungan tangan ya, dari terkait masalah ringgit baru itu kerja dalam instansi kepolisian. Beliau mengatakan bahwa ringgit itu adalah polisi. Terlepas dari sudah apa itu nanti beliau yang akan bertanggung jawab. Kenapa Denjama tidak bisa selalu menekan? Karena ini sudah fasilitas negara yang harus distabilkan. Ini untuk kepentingan kita bersama. Kenapa kita ajak tadi untuk ke Pak Bupati biar ada solusi. Sekarang ini kan ada Kapolres di sini. Kita minta ditengahi ya. Kita akan mau mencari solusi, bukan mau mencari ribut ya. Kasihan penunggu kami ini. Nanti perwakilannya bersurat kita minta untuk dimediasi. Ada yang sampai lain ini Lombok Tengah Hampura ya. Jawa ke kiri memantuk dan kami di depan insya Allah. Kami di depan akan membackup. Kiri. Makanya itu yang akan kita bilang. Saya sudah kasih analog, saya pemilik rumah, ada pengurus saya. Ada bupati berapa? Sebentar, karena kami tadi pagi sudah dikasih waktu sama bupati jam 7.30 dan diminta lagi. Mungkin sudah berapa kali kami telepon dari kemarin. Tunjukkan bahwa kita Cuma kan saya berada di mana sekarang. Bupati. Mohon semeton masa kakak minta perwakilan pimpinan kami untuk pembacaannya Bapak Bupati. Jangan sampai ada yang berasumsi lain. Kami hanya beberapa orang yang akan mewakili semeton selaku Masyarakat Umum lalu saja. Tuh, kalau setuju yang akan berangkat ke sana Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Desa Ketaru. Setuju itu. Nah, kalau nanti ada kejelasan, nanti kan sampaikan. Biar tidak kita ada argumen itu. Mohon pengertiannya. Bahwa sebelum komunikasi kita akan ucapkan secara baik-baik bahwa mohon
Coba begini. Kita ketemu di Brugak saya dulu. Oke? Dia paling beres itu. Ayo kita ketemu di Brugak saya. Oke, ada perwakilan saja. Minta perwakilan kita ketemu di Brugak. Ibar saja. Oke? Tolong dulu. Saya nak dulu. Putra. Ikut. Putra. Oke. Kita ketemu di Brugak saya dulu. Kita. Oke, kita ke di minuman Coca-Cola atau apa? Tahu lagi, nanti kayak anu batur-batur itu tunan. Tahu lagi. Anu soalnya. Siapa? Mana? Beta sopir anu. Ada.
ya. Menjadi tes di rumah pribadinya. Kenapa? Langsung di talenta. Saya pengen tahu yang dari satu dan kedua nih, ternyata dari pihak hotel seperti ini. Nah dari pihak yang membias di mana, di pihaknya Laskar Mandalika ini seperti apa gitu. Jadi kita seperti ini ternyata sudah ada titik temu. Cuman ini kan belum jelas aja kejelasannya gitu. Kalau sudah jelas saya yakin udah dibayar. Ya, owner sudah bicara juga. Ayo buktiin ke saya kalau saya belum bayar. Kan tinggal ditagih aja. Ini kan jadi dari hitung-hitungan udah tahu lah itu tadi. Hubungan antara pihak hotel dengan kontraktor yang mengerjakan hotel ini seperti apa sebenarnya? Ya hubungannya dia baik dulunya kan. Dalam hal kerjasama pembangunan maksudnya. Apakah setelah ini selesai pembangunan itu menjadi tanggung jawab hotel kelanjutannya atau bagaimana? Nah, setahu saya di sini belum ada handover dari pihak kontraktor dengan hotel, kan gitu. Jadi kan belum tahu nih kira-kira apa aja yang masih kurang. Ternyata hotel pun masih banyak berantakan, plumbing juga belum begitu beres, ya kan? Malah dari pihak hotel ada ngomong orangnya belum selesai terus sudah pergi. Kan mesti ini loh penyelesaiannya, ini yang udah dibayar belum. Kan gitu biasanya kalau saya tahu kontraktor itu. Tapi pada intinya semua sudah dibayar ya? Ya pada intinya sudah dibayar menurut si owner, kan gitu. Jadi tidak ada perlu dituntut lagi gitu? Tidak perlu, makanya tolong kasih buktinya ke kami, ke owner ini kan gitu. Bukti kita bayar. Masa dia bisa bangunin hotel bayar segitu nggak bisa? Kan logikanya seperti itu. Iya nggak? Iya kan, cuman kan ini jadi agak masih benang kusut lah menurut saya. Iya kan, kemarin pernyataan dari ketua Laskar juga dari Wawan begini-begini, ya kan, dari begini, makanya saya bilang saya silaturahim. Sifatnya kan saya orang baru di sini, saya pengen tahu nih silaturahim, biar kita nggak kelihatan gimana gitu. Dengan apa yang terjadi saat ini, aksi-aksi ini pandangan pihak hotel sendiri bagaimana ini? Mungkin ada win-win solution agar kedua belah pihak mungkin atau pihak masa yang didampingi Laskar Mandalika ini juga punya solusi yang terbaik buat mereka. Apakah ada langkah-langkah seperti itu? Pasti ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah kita sudah komunikasikan minggu lalu kan. Minggu lalu sudah komunikasikan. Ngetris semuanya yang sudah dibayar dan belum. Memang ada lah selisihnya seperti itu kan. Ya. Dan owner bilang ayo buktikan. Makanya itu tadi saya bilang satu-satunya jalan yang paling gampang jalur hukum. Jalur hukum. Ya kan? Ini kan utang piutang perdata bukan pidana. Kalau memang kita bicara ini, ngapain kita ngerahkan massa? Percuma nggak akan kebayar. Dengan mengerahkan massa, owner juga jadi wibawanya turun kan. Coba aja, kita lah semua, kita punya utang, didatengin orang, marah-marah, di demo. Bukan dibayar, nggak mungkin kebayar, tapi dengan jalur hukum pelan-pelan gitu. Ini loh, ini bukti-buktinya. Ayo, kita sama-sama. Adu data di jalur hukum. Ya? Betul, adu data di jalur hukum. Kalau sudah ada putusan hukum, pihak manajemen hotel tentu akan tunduk dengan itu. Ya pasti. Masa orang berani dengan hukum, siapa kebal hukum di sini? Pertanyaan saya, ada kebal hukum nggak? Walaupun ini jenderal sekalipun. Makanya ayo kita dengan hukum. Kalau langkah-langkah mediasi yang pernah dilakukan, itu baru sekali kemarin katanya waktu minggu lalu lah, Sabtu kemarin kan. Dia ada di Kapolres sana, ada Kapolres menengahi
gitu. Lihatlah semua di TRIS nih yang sudah bayar dan belum gitu. Malah terjadi pembengkakan karena berapa ini, itulah saya juga nggak ngerti juga. Saya kalau kesana juga begitu paham, ya kan? Makanya saya bilang itu, saya datang kemarin itu kan pengen tahu nih pihak satu pihak gimana sebetulnya. Kalau menurut logika saya itu tadi, ayo jalur hukum. Sekarang mau datang 2.000 orang pun yang mau bayar siapa pertanyaan? Saya kan nggak mungkin dong, karyawan kan pekerja. Kita kerja, saya kuli di sini, pekerja kan, bukan owner. Owner di luar negeri sekarang lagi liburan, nggak mungkin kan? Dengan adanya aksi 2 kali aksi lah kita bilang ya, seingat saya ini terganggu atau gimana ini dengan suasana ini? Kalau aktivitas ya akan terganggu. Pertama kan secara ini terganggu, tapi secara global malah lebih ini Lombok loh. Kalau masuk ke media baca, wah Lombok tidak aman. Kesannya citra pariwisata jatuh. Itu yang kemarin saya bahas kemarin, kenapa saya ketua nih kemarin kan, saya bilang ya, saya bukan orang Lombok tapi saya mencintai Lombok. Ayo, toh kalau jelek nih Lombok, bukan saya kan, bukan cuma raja, tapi Mandalika semua kena. Jangan ke Mandalika deh hotelnya, ya kan? Demo terus kan seperti itu. Siapa yang rugi? Bukan pihak luar, saya bilang itu. Ini sendiri loh, Lombok yang rugi. Itu juga pesan-pesan bagus buat kita semua itu. Tadi itu. Betul. Makasih ya. Ya kan? Pariwisata ini kan masih baru berkembang nih kan. Gempa, baru gempa recovery COVID. COVID ini baru sekarang baru mulai lah, baru ya just growing lah kan, baru mau naik sedikit. Jangan ditambah seperti ini. Karena selatan ini kan, saya kan di Singgigi lama, di selatan ini kan jelek citranya, keamanannya lah. Terutama kan, hotel itu bukan enaknya aja, safety-nya, keamanan yang penting. Ya, ayo sama-sama kita, ya kan, dari media, dari mana, ya kan, kita bangun di Lombok. Berarti intinya langkah yang harus dilakukan masa aksi ini jalur hukum. Jalur hukum kalau menurut saya jalur hukum. Siapa yang kebal hukum coba? Terkait dengan persoalan ini, apakah sudah disampaikan ke owner? Sudah, owner tahu. Mereka sudah tahu. Kita udah kontak-kontakan dengan owner. Ya kan? Pesannya hanya tolong liatin aja ya. Kita sudah serahkan semuanya ke Kapolres. Ya kan? Makanya Pak Camat juga tadi turun kan? Pak Camat, Kapolres. Ya. Sebetulnya ini kan tanah juga tanah Pemda. Ini kan aset Pemda nantinya. Ini kan misalnya berapa tahun dikontrak? 25 tahun apa 30 tahun? 25 tahun kan? Nanti kan punya Pemda. Bukan punya kita lagi, dia mau kontrak di sini. Silakan mau duduki, mau hancur-hancur silakan. Tapi kan nantinya pidanakan ya. Salah lagi, itulah mohon maaf, ya kan? Walaupun mengerahkan mungkin 500, 2.000 pun nggak ada artinya menurut saya. Ayo tempuh jalur hukum. Ya, Kamempan Kapolres pun udah turun tadi. Sebagai apa di sini? Saya GM-nya. GM ya? Iya. Nama lengkapnya? Yayat Supriyatna. Yayat? S. Priyatna. S. Priyatna. Iya. Makasih banyak, Pak Yayat. Yang menjadi tuntutan sebenarnya dari pihak CP Aska Mandiri kepada PT Tiga Pilar itu sisa dari nominal subkon yang diterima, yang disepakati, kan? Nah, terus di dalam perjanjian SPK itu ada aturan pembayaran dan sebagainya yang dibuat dari antara PT dan CP tersebut. Lalu kemudian yang menjadi tuntutan yang Laskar Mandalika sendiri selaku diberi kuasa di sini meminta untuk diselesaikannya pembayaran itu. Sudah melalui berapa banyak mediasi sebelumnya, akan tetapi tidak menemukan yang namanya duduk bersila atas diskusi-diskusi sebelumnya. Paling tidak mempertemukan dari PT Sinar Tiga Pilar dan CP Aska untuk berdiskusi. Nah, sekiranya di situ ada angka yang tersisa, ya mohon diselesaikan. Kalaupun hasil dari pertemuan itu nanti tidak ada angka, maka dari pihak CP Aska juga akan menerima, simpel sekali permintaannya. Kan tetapi dari PT Sinar Tiga Pilar sampai hari ini tidak ada pernah kita bisa bertemu untuk meminta penjelasan dari semua persoalan yang ada di Raja Hotel. Kalau dari angka yang data yang
Nominalnya berapa? Kalau nominal dari hitungan global yang disebut di setiap pertemuan itu ada angka sekitar 1 miliar sekian. Akan tetapi di surat tuntutan sebenarnya di awal itu Pak Wawan selaku Direktur CPSK meminta dari sisa yang sudah terhitung dan dihitung sama dia selama masa bekerja di situ 570 sekian. Itu pun dia pernah berbicara, bantu saya, ayo supaya bisa kita berdiskusi hati ke hati. Tapi ini masalah di apa istilahnya saya ngerasa dilande-landekan lah di sini. Padahal ini masalah sepele sekali. Nah di sini Laskar Mandalika sebenarnya sangat menjaga kondusivitas kawasan yang kita sebut KEK ya, yang kita sebut KEK. Akan tetapi dengan lande persoalan yang tidak ada titik temu, ya wajar yang namanya masyarakat diberikan kuasa atau diminta bantuan untuk turun ke jalan itu kan menurut saya pribadi. Kalaupun ada ranah-ranah yang akan dikait-kaitkan di situ, itu soal biasa, Pak. Ya, mohon kita di sini sebagai warga NTB khususnya umumnya kita di sini mari kita jaga pertama adat dan budaya. Ada budaya yang harus kita lindungi, ada adat yang kita harus jaga. Ya. Terlepas dari persoalan hutang piutang, marilah kita bisa selesaikan secara adat. Hasil dari mediasi dengan Bupati dan Camat apa tadi? Pak Bupati dan Pak Kapolres, Pak Camat akan membantu memediasi. Selebihnya kita menunggu apa hasil dari beliau. Dari berapa lama? Yang saya dengar tadi seperti penyampaian Pak Bupati, owner dari Raja Hotel sedang ada di luar negeri, entah itu mungkin liburan atau kunjungan kerja, tidak tahu. Akan tetapi kita diminta menunggu 1 bulan selama Pak owner dari Raja Hotel ada di luar negeri. Tapi harapan dari Pak Wawan dan Laskar Mandalika selaku penerima kuasa penerima kuasa dari persoalan ini, kita berharap mungkin 1-2 hari, seminggu 2 minggu itu sudah ada informasi terkait persoalan ini supaya bisa ada titik temu. Berarti langkah selanjutnya ini hanya menunggu ya? Sekiranya ketika tidak ada titik temu di persoalan ini, ya kita juga tidak bisa menyalahkan kalau masyarakat akan menuntut. Entah itu dalam bentuk aksi atau akan ada aksi lanjutan. Kalau lama menunggu dari selesai pekerjaan sampai sekarang itu berapa lama Bang? Kurun waktunya sih? Saya kira itu sekitar 1-2 tahunan ya. 2 tahunan Pak. Dari tahun 2021. Ya.